Topik kita hari ini adalah peranan transportasi dalam supply chain atau rantai pasokan. Kita baca dulu ya. Success is closely linked to the appropriate use of role of transportation in the supply chain. The term transportation refers to the movement of product from one point to another as it moves from the beginning of a supply chain to the customer. In the United States, for example, freight transportation costs amount to about 6% of the GDP, gross domestic product. Ya, istilah transportasi mengacu pada pergerakan produk dari satu titik ke titik lainnya saat bergerak dari awal rantai pasok atau supply chain hingga ke pelanggan. Di Amerika contohnya, biaya transportasi barang mencapai 6% dari pendapatan domestik brutonya atau GDP bahasa Inggris, bahasa Indonesianya PDB. Jadi biaya transport ini sangat besar, bahkan kalau di Amerika mungkin sampai 6% ya, yang apanya sudah bagus, istilah infrastrukturnya sudah bagus saja sampai 6%. Apalagi di Indonesia yang transportasinya atau infrastruktur pendukung transportasi masih kurang. Nah, kita lanjutkan lagi. Any supply chain success is closely linked to the appropriate use of transportation. Logistics companies effectively use responsive transportation systems to lower overall costs. They employ cross-docking, a process in which product is exchanged between trucks so that each truck going to a retail store has products from different suppliers. Today, the growth in shipments to and from China is creating both problems and opportunities for logistics companies. Many large corporations have already invested in buying offices in China and India. Ya, keberhasilan supply chain terkait erat dengan penggunaan transformasi. Perusahaan-perusahaan logistik secara efektif menggunakan sistem transportasi yang responsif untuk menurunkan biaya. Mereka menggunakan istilah cross-docking atau istilah proses, yaitu suatu proses ya, di mana produk dipertukarkan antar truk, sehingga setiap truk yang pergi ke toko eceran memiliki produk dan dari pemasok yang berbeda. Saat ini pertumbuhan pengiriman dari Cina menciptakan masalah dan peluang bagi perusahaan logistik. Banyak perusahaan besar telah berinvestasi untuk membeli kantor di Cina dan India. Jadi melihat pentingnya transportasi ini, jadi beberapa perusahaan bekerja sama untuk menekan biaya. Mereka melakukan yang disebut dengan cross-docking ini ya. Cross-docking ini jadi mereka kongsi. Ada 4 perusahaan menyewa satu truk. Nah, jadi bisa lebih irit biayanya. Dan truk mereka bisa bertukar-tukar. Nah, jadi ada 4, produknya A, perusahaan kedua produknya B, perusahaan ketiga C, perusahaan 4 produknya D. Nah, perusahaan kedua membawa produk A, B, C, D ke satu tempat. Perusahaan satu membawa produk A, B, C, D ke tempat lain. Jadi lebih irit biayanya. Jadi satu perusahaan tidak perlu memiliki 4 sarana transportasi. Nah, sekarang ini ada pertumbuhan pengiriman dari Cina. Ya, kita lihat saja ya. Contoh yang sering saya lihat adalah di marketplace Lazada. Di sana banyak sekali barang dijual dari Cina.
dan kita membelinya. Dan satu keunggulannya adalah sering untuk barang-barang yang kecil itu ongkos kirimnya murah. Ya, dibanding kita membeli produk yang sama dari dalam negeri. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa barang yang dikirim dari Cina lebih murah ongkosnya daripada kita membeli dari Jakarta ke Medan? Ah, Medan bisa sampai 36.000, dari Cina bisa hanya sekadang cuma 10.000, 14.000. Ya, itulah mungkin keunggulan Cina ya. Mereka memiliki sarana transportasi atau sarana pengiriman barang yang baik. Tetapi sekarang ini banyak perusahaan berinvestasi dan membeli kantor di Cina dan di India. Kenapa mereka seperti itu? Karena satu, di Cina tenaga kerja lebih murah mungkin, tapi tidak tahu juga ya kita. Yang pasti yang mereka kejar kalau mereka pindah ke Cina adalah sistem pengiriman barang mereka yang bagus. Karena Cina ini memiliki pasar yang luar biasa untuk dalam negerinya saja ataupun bisa mengirim ke luar negeri dengan cepat ya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. There are two key players in any transportation that takes place within a supply chain. The shipper is that party that requires the movement of the product between the point of origin and the point of consumption. The carrier is the party that moves or transports the product. Ya, ada dua pemain utama ya yang dalam kok dibesar ini. Nah, dalam transportasi ya, apapun yang terjadi ya, yaitu dalam rantai pasok ya, satu pengirim, yaitu pihak yang membutuhkan pergerakan produk dari titik asal ke titik konsumsi. Kedua, pengangkut, yaitu pihak yang memindahkan dan mengangkut produk. Jadi untuk jalannya transportasi, pertama ada pengirim, kedua ada pengangkut. Adapun pengangkut, tanpa ada yang mengirimkan barang, tidak jalan juga. Nah, seperti sekarang, ya kan? Pemerintah Indonesia memberikan subsidi 500 miliar kepada marketplace, tempat seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, untuk mengurangi ongkos kirim dan orang mau membeli, sehingga terjadi pengiriman barang, sehingga hidup juga pihak pengangkut barang, ya. Jadi banyak yang terkait. Nah, kita lanjutkan lagi. The modes of transportation include water, rail, intermodal, truck, air, pipeline and package carriers. Water is typically the least expensive mode, but is also the slowest, whereas air and package carriers the most expensive and the fastest. Rail and water. Ya, kita lihat sekarang moda transportasi meliputi air, rel kereta api, intermoda, truk, pengangkutan udara, baru pengangkutan pipa, dan pengangkutan paket. Nah, kalau air biasanya melalui kapal, rel berarti melalui kereta api, intermodal berarti bisa sambung menyambung, naik kereta api dulu, baru nyambung air, baru nyambung truk ya. Nah, ada truk, ada udara, ada pipeline. Apa maksudnya pipeline ini? Pipeline itu adalah pipa. Tapi kita lihat ya, apa namanya? Nah, metode pipeline ini adalah pengiriman bahan-bahan cair ya. Jadi seperti minyak dan lain-lain kadang tidak perlu diangkat dengan truk yang membawa minyak, cukup dibuat aliran pipa.
baik di atas tanah ataupun di dalam tanah. Dia gunanya lebih cepat sampai dan tanpa membutuhkan biaya. Tentunya pertamanya mahal membangun sarana pipanisasi, tetapi pada akhirnya dia cukup berjalan ya. Seperti ini kita lihat ada dulu tabung-tabung gas di PT Arun ya. Dia bisa langsung ke pelabuhan Iskandar Muda. Kita tahu PT Arun itu di Lok Sumawe, dia bisa langsung ke pelabuhan laut tanpa melalui truk pengangkut gas. Dia cukup dialirkan melalui pipa-pipa yang panjang sekali. Nah, ada juga di sini pengangkut paket. Ini banyak sekarang ini ya. Nah, pengangkutan melalui air biasanya merupakan yang paling moda transportasi yang paling murah, tetapi juga yang paling lambat. Sedangkan pembawa melalui udara atau paket adalah yang paling mahal tetapi paling cepat. Ya, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita lanjutkan lagi. Rail are best suited for low value and large shipments that do not need to be moved in a hurry. Air and package carriers are best suited for small, high value, emergency shipments. Intermodal carriers are faster than rail and water, but more expensive. ya, pengangkutan rel dan air bias terbaik untuk mengirimkan barang yang low value. Nilainya rendah atau harganya rendah. Dan large shipment dan berskala besar yang tidak perlu dipindahkan dalam segera tergesa-gesa. Pengangkutan udara dan pengangkutan paket paling cocok untuk barang-barang yang darurat, barang yang kecil, bernilai tinggi. Nah, sedangkan untuk pengangkutan antar moda, ya, lebih baik digunakan lebih cepat daripada pengangkutan melalui rel dan air. Nah, dia hanya kalah melalui udara, tetapi lebih mahal. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Logistics firms should take into consideration a combination of A. Transportation costs, B. Inventory costs, C. The level of responsiveness to the customer's requirements. Managers should consider an appropriate combination of company-owned and outsourced transportation to meet their needs. Managers must also use the information technology available to help decrease cost and improve responsiveness in their transportation networks. For example, satellite-based communication systems allow carriers to communicate with each other. Ya. Nah, perusahaan logistik harus mempertimbangkan kombinasi antara biaya transportasi, biaya inventory, tingkat responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan. Manajer harus mempertimbangkan kombinasi yang tepat antara transportasi yang dimiliki perusahaan dan yang dialihdayakan untuk outsource ya, dialihdayakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Manajer juga harus menggunakan teknologi informasi yang tersedia untuk membantu mengurangi biaya dan meningkatkan daya tanggap dalam jaringan transportasi mereka. Misalnya, for example, sistem komunikasi berbasis satelit memungkinkan operator untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, itulah ceritanya ya. Judul kita mengenai peranan transportasi dalam supply chain. Jadi dalam supply chain ini transportasi itu sangat penting.
Nah, sekarang kita dengarkan pertanyaan pertama, memahami tujuan utama tulisan. 1. Review question, pertanyaan. Kita dengarkan dulu apa saja pertanyaannya. Understanding the main points. 1. Review questions. 1. What does the term transportation imply? 2. What do logistics companies use to decrease overall costs? 3. What are two key players in any transportation that takes place within a supply chain? 4. What modes of transportation are used in logistics? 5. What is the least expensive mode of transportation? 6. What is the fastest mode of transportation? 7. What is the information technology utilized for? 8. What do satellite-based communication systems allow carriers to do? Nah, sekarang memutuskan benar atau salah. Ini juga memahami untuk menunjukkan kita paham atau tidak tadi mengenai bacaan yang di atas ya. Kita dengarkan dulu. 2. Decide whether the following statements are true or false. 1. Freight transportation costs in the United States amount to about 5% of the GDP. 2. Any supply chain success is closely linked to the appropriate use of transportation. 3. Cross-docking is a process, in which product is exchanged between trucks so that each truck going to a retail store has products from different suppliers. 4. There are three key players in any transportation that takes place within a supply chain. 5. The carrier is that party that requires the movement of the product between 2 points in the supply chain. 6. The modes of transportation include water, rail, intermodal, truck, air, pipeline and package carriers. 7. Water is typically the most expensive mode. 8. Rail and water are best suited for high-value shipments. 9. Air and package carriers are best suited for emergency shipments. 10. Intermodal carriers are faster than rail and water and less expensive. 11. Firms should evaluate the transportation function based on a combination of transportation costs and other costs. 12. Managers should consider an appropriate combination of company-owned and outsourced transportation to meet their needs. 13. The use of information technology would help decrease cost and improve responsiveness in transportation networks. Ya, jadi itulah topik kita pada hari ini mengenai apa yang disebut peranan transportasi dalam supply chain. Ini hanyalah pemahaman dasar mengenai logistik ya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi saya, bagi kita semua yang ingin belajar secara sederhana mengenai logistik. Demikian dari saya, terima kasih.